Halo Sobat Meviva, semoga sehat lahir batin dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja. Sering dikatakan, seseorang yang terbang dengan baik akan merasa iri. Jika seorang peternak terbang dengan sangat baik, itu berarti dia mempunyai rahasia atau trik khusus. Saya yakin apa yang disebut rahasia perlombaan merpati kita tidak ada kebenarannya. Untuk menjadi juara dan tetap menjadi juara, peternak sejati tidak menyusahkan dirinya dengan warna, tubuh, mata, sayap, dan lain-lain. Ia membiarkan burung-burung yang akan berhasil bersaing dalam persaingan yang ketat, dan ia membiarkan perlombaan dan isi kandang menjadi yang utama. Tes yang sebenarnya, habiskan waktu berkualitas dengan burung kita, dan akan meningkatkan rekor. Berikan perhatian yang baik, lembut, dan teratur pada burung agar mereka mempercayai kita, artinya rawatlah penuh dengan kebaikan. Hal ini seharusnya membuat mereka puas dan tidak takut. Perhatian penuh kasih yang mereka terima akan mendorong kecintaan naluriah mereka terhadap perawat, dan akan mempercepat atau memotivasi mereka untuk tampil terbaik pada hari perlombaan. Tidak ada cara yang sempurna dalam melakukan sesuatu dalam hobi ini. Namun, ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan setiap orang untuk sukses. 20 hal yang perlu diingat untuk menjadi seorang juara yang lebih menarik. 1. Kesehatan yang baik adalah 75% rahasia sukses di perlombaan merpati. 2. Mengirim merpati ke tempat latihan tidak akan menyebabkan kesehatannya baik. 3. Tidak ada yang bisa menggantikan tes terbang. Itu tidak pernah menampilkan favorit. 4. Beberapa merpati yang baik lebih baik daripada sejumlah besar merpati yang kualitasnya buruk, artinya lebih baik mempunyai sedikit merpati tapi berkualitas daripada banyak dengan kinerja buruk. 5. Beri piikan kita berkesempatan untuk menjadi dewasa. Jangan terlalu diforsir tenaganya mereka dengan penerbangan latihan yang panjang dan keras. 6. Tim terbang yang besar tidak diperlukan untuk menang atau berkompetisi dengan sukses, intinya harus menikmati proses. 7. Sebuah kandang berdiri atau jatuh sesuai dengan nilai hands-nya. 8. Kebanyakan penyakit yang menjangkiti para peternak dimulai dari kondisi yang penuh sesak di kandang atau di komunitas merpati lomba 9. Lakukan perlahan dan bersabar. Mulailah dengan 3 hingga 5 pasang ternak dan bangunlah inti dari mereka. 10. Berlatihlah secara konsisten dan miliki sistem perencanaan yang efektif dengan banyak jarak pendek, 10 hingga 100 meter. 11. Mengembangbiakkan burung performa ke burung performa atau garis keturunan performa ke garis keturunan performa. 12. Hindari burung yang telah dikembangbiakkan dari tahun ke tahun demi garis silsilahnya, biayanya tinggi dan hasilnya buruk. 13. Kejatuhan banyak jumlah merpati kandang yang sukses adalah upaya mereka untuk melakukan perubahan dengan mencoba mencari darah baru dan bukan 14. Peliharalah hanya beberapa ekor merpati. Tetapi peliharalah yang terbaik yang bisa kita dapatkan. 15. Merpati yang cerdas tidak kesulitan menemukan arena dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai jenis kondisi. 16. Seringkali kandang teratas menggunakan burung pilihan dari kandang juara lainnya di seluruh negeri sebagai persilangan ke depan. 17. Penerbangan yang sukses membutuhkan komitmen 365 hari per tahun. 18. Jika mengandalkan peluang atau keberuntungan untuk memenangkan perlombaan, kita akan memiliki peluang lebih besar jika membeli tiket lotre. 19. Habiskan waktu berkualitas dengan burung kita, dan kita akan meningkatkan rekor. 20. Jenis burung yang berhasil bersaing dalam persaingan ketat berdasarkan hasil bukan warna,
badan, mata, sayap, dan lainnya. Rahasia terbaik saya yang tersimpan, saya harap kita menikmati. Rahasia terbaik sebut saja BOB. Saya hanya ingin memberikan sedikit rekap kalau kita melewatkan salah satu darinya. Mulailah mempraktikkannya di kandang kita sendiri dan kita akan mulai melihat peningkatan besar dalam hasilnya. Dan ingatlah, seringkali dikatakan, seseorang yang terbang dengan baik akan merasa iri. Jika seorang peternak terbang dengan sangat baik, itu berarti dia mempunyai rahasia atau trik khusus. Saya yakin apa yang disebut rahasia perlombaan kita tidak ada kebenarannya. Untuk menjadi juara dan tetap menjadi juara, peternak sejati tidak menyusahkan dirinya dengan warna, tubuh, mata, sayap, dan lain-lain. Ia membiarkan burung-burung yang akan berhasil bersaing dalam persaingan yang ketat, dan ia membiarkan perlombaan dan hasil kandang menjadi yang utama. Inilah tes yang sebenarnya. Rahasia tanda pagar 1, pemusnahan berat saat mengurangi, lupakan semua nama, strain, harga, dan lainnya. Ada 2 jenis merpati, yang baik dan yang buruk. Merpati yang jahat menghabiskan lebih banyak uang daripada merpati baik. Kami menghabiskan banyak uang untuk pakan, perbekalan, obat-obatan dan pelatihan. Serta waktu yang dihabiskan untuk burung-burung malang hanya untuk dibayar kembali dengan kekecewaan dan kerugian finansial yang besar. Hanya burung yang telah menunjukkan potensi yang boleh dipelihara untuk lomba atau penangkaran di masa depan. Ini berarti merpati yang secara konsisten berlomba atau menghasilkan burung di 10% teratas dari jadwal perlombaan. Oleh karena itu, lupakan tentang memberi pasangan satu kesempatan lagi. Dan mencari alasan untuk indukan istimewa atau indukan mahal itu. Rahasia nomor 1, singkirkan mereka burung-burung yang kualitas buruk. Rahasia tanda pagar 2. Kualitas daripada kuantitas. Jangan terlebih dahulu love kita, lomba atau breeding. Kuantitas hanya menawarkan biaya dan waktu yang terbuang. Kualitas menguntungkan dan bermanfaat. Setelah kita mempelajari keunggulan kualitas dibandingkan kuantitas, praktikkanlah. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebiasaan. Hal termudah untuk dilakukan adalah mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu. Para peternak yang memelihara dan melatih 100-200 burung skiker setiap tahun dengan harapan mendapatkan 1 atau 2 merpati yang baik di kandangnya menempuh jalan terpanjang dan termahal menuju kesuksesan. Seringkali ada kualitas di kandang yang penuh sesak, namun karena burung terlalu banyak, kesehatan dan kinerja buruk. Kualitas apa yang kita cari dari seekor merpati yang baik? Rahasia tanda pagar 3. Kesehatan yang baik. Saat memilih merpati berkualitas, selalu pilih kesehatan yang baik. Tidak ada fondasi yang kuat tampaknya. Merpati yang sehat menghasilkan anak-anak yang sehat dan dapat berlomba dengan baik. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Rahasia tanda pagar 4. Carilah bukti kualitas berdasarkan kinerja akurat di lapangan berkembang biak dari burung yang memiliki naluri kuat. Jika seekor merpati tidak bisa pulang atau lambat di arena latihan, bagaimana kita bisa mengharapkannya untuk menang? Masih belum ada konsensus tentang bagaimana burung tinggal dan bernavigasi. Ini adalah masalah yang hanya bisa kita spekulasikan. Penting untuk diketahui bahwa merpati harus dan memang bisa melakukan navigasi. Burung harus mempunyai kemampuan untuk mengorientasikan dirinya dan mempertahankan jalurnya. Merpati yang cerdas tampaknya tidak kesulitan menemukan rute pulang langsung, dan mereka mampu menyesuaikan diri dengan berbagai jenis kondisi cuaca. Oleh karena itu, berikan nilai yang tinggi pada burung yang pulang ke arena berulang kali setelah latihan yang sulit,
ketika tidak ada burung pulang kesiangan atau burung yang pulang pada waktu latihan normal. Kita tidak dapat mengukur kualitas ini dengan beberapa perlombaan atau lemparan. Dan kualitas ini tidak dapat ditemukan oleh penerbang yang terus-menerus melarang burung mengikuti perlombaan karena alasan kecil. Carilah bukti homing instinct dalam jangka waktu yang lama. Kita tidak dapat mengevaluasi kecerdasan seekor burung dalam perlombaan yang pendek dan cepat. Harus menempuh jarak yang jauh, artinya latihan berulang-ulang. Ketika merpati yang sama muncul, mereka memiliki kualitas yang dapat kita kembangkan untuk meningkatkan kualitas kandang kita. Rahasia tanda pagar 5. Biarkan hasil kandang dan latihan secara konsisten menemukan pilihan merpati terbaik untuk kita. Satu-satunya metode yang adil dan tidak memihak dalam memilih intelijen yang memberikan kepuasan dan hasil sejati adalah hasil kandang latihan dan perlombaan. Menurut pendapat saya, tidak ada individu yang dapat mengukur mentalitas dan tingkat naluri homing seekor burung dengan melihatnya, merasakan atau memegangnya, atau menatap matanya. Jangan buang waktu atau uang kita. Kita sudah memiliki merpati kelas terbaik di dunia, The Basket, dan Long Ranges. Selama beberapa tahun terakhir, beberapa peternak dan merpati kelas terkenal mengunjungi kandang saya. Perbedaan pendapat mereka begitu besar sehingga yang satu disebut jagoan, yang lain disebut pemusnahan. Hal ini semakin memperkuat pendapat kami bahwa tidak ada seorang pun manusia yang dapat menilai atau menilai merpati kita. Mereka yang memiliki kemampuan ini telah melakukan lebih banyak kerugian daripada kebaikan bagi perlombaan merpati kita selama bertahun-tahun. Rahasia tanda pagar 6, berkembang biak untuk kualitas internal, bukan penampilan eksternal. Beberapa peternak memiliki merpati yang tampaknya memiliki semua yang diinginkan dari penampilan seekor burung, sayap, punggung, bentuk tubuh, mata, bulu, dan lain-lain. Namun, merpati-merpati ini tidak pernah mendapatkan pakan yang diperlukan untuk memeliharanya atau uang yang dikeluarkan untuk memeliharanya. Beli mereka. Ketika seorang peternak memilih merpati di kandangnya atau di kandang peternak lain, penampilan merpati hampir seluruhnya akan membimbingnya. Merpati yang berpenampilan bagus itulah yang akan selalu ia pilih. Namun, seringkali ketika burung-burung dihitung pada akhir serangkaian perlombaan, merpati-merpati yang kelihatannya tidak terbaik berada di tempat bertengger, dan burung-burung yang tampak seperti merpati yang baik-baik saja tidak ada di kandang atau hilang. Dari luar, banyak merpati yang kelihatannya bagus, tapi yang ada di dalam diri merekalah yang diperhitungkan pada hari perlombaan: kecerdasan, orientasi, dan kemampuan navigasi, motivasi, tekad, keinginan, hati, dan kesehatan. Penampilan, silsilah yang indah, dan nama-nama populer semuanya sama hingga hari perlombaan tiba. Saya secara konsisten membiakkan merpati dari generasi ke generasi yang memiliki kualitas internal ini. Saya mengintensifkan dan memperbaiki ciri-ciri ini pada burung saya sehingga mereka akan berkembang biak pada pihikan saya dari tahun ke tahun. Rahasia tanda pagar 7. Saya percaya pada keturunan. Saya percaya pada prinsip sederhana genetika. Keturunan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tidak ada seorang pun yang dapat memulai dengan merpati biasa-biasa saja dan hasil dari beberapa peternak yang berbeda, dan berharap untuk menghasilkan sesuatu yang mirip dengan keluarga merpati yang sudah mapan yang akan mewariskan kualitas gen dan sifat yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pilihlah dari keluarga merpati yang telah menghasilkan pemenang terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, setidaknya 10 tahun dalam persaingan yang ketat. Jika tidak berkembang biak dari pemenang atau anak dari pemenang, kita berada dalam masalah. Disinilah semuanya dimulai.
Seluruh waktu dan uang yang dihabiskan untuk perawatan dan pelatihan sepanjang tahun dapat menyebabkan frustrasi, kekecewaan, dan biaya berjam-jam. Memasangkan yang terbaik dengan yang terbaik tidak serta-merta menjamin kesuksesan, namun pasti meningkatkan peluang kesuksesan. Baik di arena maupun peternakan. Nilai sesungguhnya seekor merpati hanya dapat diketahui melalui pengujian yang sebenarnya, baik dengan terbang atau dengan kualitas anak yang dihasilkannya. Ujian sebenarnya bagi seorang peternak yang berkualitas adalah performa dan keberhasilan pembiakan keturunannya, bukan rekor rasnya sendiri. Jika seekor burung tidak dapat berkembang biak dengan baik atau lebih baik, maka burung tersebut tidak baik sebagai peternak dan harus dimusnahkan. Ingat, hasilnya tidak akan terlihat dalam 1 tahun. Diperlukan waktu 2 tahun untuk melihat bukti nyata. Rahasia tanda pagar 8, kandang harus nyaman dan aman. Saya yakin merpati tidak punya rasa kemewahan, tapi mereka punya rasa nyaman dan aman. Oleh karena itu, kandang yang mewah tidak penting untuk kesuksesan, tetapi kandang harus memberikan kenyamanan dan keamanan dari segala bahaya luar. 1. Kering dan bersih, pemutih kandang dan wadah air dan pakan secara teratur. 2. Ventilasi yang memadai, sediakan banyak udara segar. 3. Banyak sinar matahari alami. 4. Bukti hama. 5. Tidak penuh sesak, kenyamanan dan tidur itu penting. 6. Trapping dan clocking, pikirkan baik-baik dan buat kandang kita senyaman mungkin bagi kita dan burung. Rahasia tanda pagar 9. Bangun cinta kandang pada burung kita. Habiskan waktu berkualitas dengan burung kita, dan kita akan meningkatkan rekor kita. Berikan perhatian yang baik, lembut, dan teratur pada burung agar mereka mempercayai, artinya membuat nyaman kita. Hal ini seharusnya membuat mereka puas dan tidak takut. Perhatian penuh kasih yang mereka terima akan mendorong kecintaan naluriah mereka terhadap kandang, dan akan mempercepat atau memotivasi mereka untuk tampil terbaik pada hari perlombaan. Oleh Bob P. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.